Kenapa bisa lelah? Apa tidurnya kurang? Iya, tadi malam belajar sampai larut. Oh, kamu ini semangat banget ya belajarnya. Tapi jangan sampai lupa kamu. Iya, kalau bablasan itu Hari ini kita bisa bicara santai aja dulu ya. Namamu siapa ya? nama saya tidak Senang bertemu dengan kamu ya Dira. Nama kakak Krista. Kamu bisa menceritakan topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan ngobrol seputar apa yang kamu rasakan dan kamu alami. Dira, sebelumnya apa kamu udah pernah ikut sesi konseling? belum pernah sih, ini pertama kali Terima kasih ya untuk kamu karena sudah bersedia untuk hadir di sini. Nah, pada sesi kali ini semua yang kamu sampaikan itu akan bersifat rahasia ya. Jadi kakak tidak akan memberikan ceritamu tanpa seizin kamu. Dira, dari catatan guru BK, katanya kamu sedang kesulitan belajar ya. Iya Kak, saya sering merasa bingung harus mulai belajar dari mana. Bisa kamu ceritakan lebih banyak tentang kebingungan itu? Jadi setiap pulang sekolah saya tuh capek banget Kak. Terus kalau mau mulai belajar saya bingung harus mulai belajar apa dulu. Apakah kamu punya jadwal belajar? Sudah tahu belajar khusus di rumah? Coba sih Kak, tapi itu juga konsisten waktunya. Jadi sekarang udah pakai jadwal lagi. Apa ya yang membuat kamu tidak bisa konsisten waktu itu? Kadang merasa capek, terus kadang malah capek sampai lupa waktu. Yang wajar kok Mira. Banyak kok teman-teman kamu yang mengalami hal yang sama. Ya Kak, jadi saya pengen bisa lebih disiplin dari dulu sih. Kalau kamu boleh menyebut satu pertama yang paling mengganggu kamu nih, itu apa ya? Waktu Kak, karena kayak waktu tuh habis gitu aja. Apakah kamu merasa bahwa waktumu itu lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif? Kayaknya sih ya Kak, saya sering scrolling sosmed lupa waktu belajar. Pernah nggak Dira merasa menyesal karena itu? Beberapa kali pernah Kak, apalagi kalau besoknya ada ulangan. Jadi kamu sekarang ingin bisa untuk lebih mengelola waktu agar lebih baik supaya pas belajar kamu bisa tenang ya. Iya banget Kak. Kalau kamu bisa membayangkan bahwa kamu sudah bisa mengatur waktu, apa yang akan berubah? Saya bisa lebih santai, nggak lagi kalau misalnya ada ulangan misalkan harinya. Sudah Kamu bakalan lebih merasa percaya diri juga. mungkin iya, karena saya jadi materi yang akan di besok. Jadi apa yang akan kamu rasakan kalau sekarang ini Dira belum bisa mengatur waktu? Saya merasa lega sih Kak,
masih harus terus bisa berusaha, dan itu sudah luar biasa. Tapi ada saya juga mikir apa saya bisa juga apa Tentu saja bisa ya Mira, karena semua orang itu bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Semua orang bisa berubah, termasuk kamu. tapi kak saya udah tahu mau Baik Mira, kita bisa sama-sama untuk memulai dari membuat langkah kecil. Dari kamunya, apakah kamu sudah siap untuk mencoba? saya siap Baik, kita mulai dari membuat jadwal belajar ya. Apakah kamu punya waktu luang? Biasanya itu di jam berapa? biasanya setelah maghrib sampai jam 9 malam itu kosong sudah. Nah, di jam-jam itu kita bisa ambil waktu 1 jam nih buat kamu belajar gimana? Kayaknya bisa deh kak. Itu kayaknya juga realistis buat aku. Maka dari itu kita akan jadikan jam 7 sampai jam 8 itu untuk belajar malam ya. Baik, setelah itu kamu boleh nih santai-santai kayak main game atau scrolling di media sosial. Wah ternyata tetap jadi bisa hiburan gitu ya kak, masih bisa sosmed dan lain-lain. Iya, itu kita bisa mengaturnya agar bisa seimbang. Oke kak, saya suka mendengarkan. Nah, kita juga bisa nih kayak buat tulis untuk harian kamu. Atau kamu pernah buat kayak tulis itu nggak? Pernah aku membuat tapi lupa terus. Gimana kalau kamu tempel kayak di dinding atau bisa bikin itu dijadiin wallpaper kamu? Kalau di HP kayaknya lebih gampang gitu sih. Maka itu bisa banget kamu membuat susu selama seminggu. Nah, Mira, kamu percaya kalau kamu bisa mengubah kebiasaan kamu? Sebenarnya masih ada rasa ragu sih kak, tapi saya mau coba deh. Nah, itu tuh udah langkah awal yang penting. Yang penting kamu di sini udah ada kemauan buat diri kamu untuk berubah. Ya kak, saya ingin membuktikan ke orang tua saya itu kak, kalau saya bisa berubah. Nah, itu tujuan yang bagus dia. Jadi kamu ingin mereka banggakan. Iya kak, benar. Aku ingin orang tua aku bangga karena mereka sering khawatir. Nah, kamu pernah nggak ngobrolin dengan mereka tentang kesulitan yang kamu rasakan? Dulu sih kak, aku nggak begitu berdebat sama orang tua aku. Nah, mungkin kalau di sini kamu belum bisa ya. Cuma sekarang kamu bisa mencobanya sedikit demi sedikit. Iya kak, ya aku coba ya terbuka sama orang tua aku. Baik, Dira, karena sekarang ini kita sudah punya rencana, mari kita coba untuk selama 1 minggu aja ya. Oke kak. Nah, untuk nanti minggu depan kita bakalan ketemu kembali untuk melakukan evaluasi. Oke, bakal catat tujuannya ya kak. Oke, terima kasih ya Dira sudah mencoba hari ini. Sama-sama, terima kasih. Aku jadi lebih lega sih perasaannya. Baik, semangat terus ya Dira, kamu sudah mulai melakukan langkah yang benar. Saya nggak sabar untuk
ketemu lagi kan. Kabar kamu sehat-sehat aja kan? Pagi Kak, alhamdulillah sehat Kak. Minggu ini lumayan seru sih, walaupun emang agak capek juga. Wah, seru banget dong. Bisa nggak ceritain nih apa aja yang bikin kamu seru minggu ini? Iya Kak, soalnya saya lagi mulai coba rutin belajar lagi. Jadi ada rasa puas gitu loh tiap kali bisa disiplin. Wah, itu kabar yang bagus banget sih Dira. Berarti kamu udah mulai bisa ya untuk atur waktu kamu dengan baik. Lumayan Kak, meskipun masih kadang-kadang kebawa main HP juga. Nggak apa-apa sih Dira kalau kayak gitu. Yang penting kan kamu udah sadar nih sekarang dan udah mau untuk memperbaiki diri kamu. Jadi kalau boleh tahu, kamu ini udah berhasil belajar berapa kali seminggu ini? Saya berhasil belajar itu 4 kali Kak, walaupun nggak tiap hari sih, tapi lumayan lah dibanding sebelum-sebelumnya. Bagus banget Dira. Kakak jadi seneng nih ikutan dengarnya. Kamu bangga nggak sekarang sama diri kamu sendiri atas kemajuan yang kamu udah buat sekarang? Bangga sih Kak, tapi kadang masih ngerasa kurang juga, karena target awalnya kan pengennya tiap hari disiplinnya. Gitu ya. Wajar aja sih Dira, karena kan kadang-kadang kita juga suka terlalu keras nih sama diri sendiri. Jadi yang penting tuh progresnya sih, bukan langsung hasil akhirnya. Setuju nggak? Iya Kak, bener juga sih. Saya ngerasa lebih tenang juga waktu ulangan kemarin. Serius nih, ceritain dong gimana perasaan kamu pas kamu ngerjain ulangannya. Awalnya sih masih agak deg-degan gitu Kak, tapi pas mulai baca soalnya kok kayak rasanya aku lebih paham ya, nggak sekacau sebelum-sebelumnya gitu. Luar biasa ya Dira. Jadi itu tuh namanya dampak positif dari usaha kamu selama ini. Nilainya udah keluar belum? Belum Kak, masih nunggu sih, tapi feeling aku sih hasilnya bakal lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kakak sih juga optimis nih. Biasanya kalau perasaan udah tenang waktu ujian, itu tandanya karena kita emang udah lebih siap. Iya Kak, betul banget, beda banget sama waktu dulu yang bener-bener gak ngerti soal apa-apa. Berarti belajar rutin kamu tuh udah mulai kelihatan ya hasilnya. Selain belajar, aktivitas apa lagi nih yang kamu lakuin minggu ini? Saya juga mulai kurangi main HP, terus mengalihkan pekerjaan-pekerjaan lain. Lumayan sih Kak, bisa jadi lebih fokus gitu. Hebat banget Dira, itu pasti nggak mudah ya. Gimana nih caranya kamu bisa ngurangin kebiasaan main HP? Saya pakai aplikasi timer gitu Kak, jadi ada batas waktunya. Kalau udah limit langsung saya matiin HP-nya. Itu sih keren banget Dira, kamu benar-benar bisa inisiatif buat bantu diri kamu sendiri ya. Iya Kak, soalnya saya sadar kalau nggak dibatasi bisa kelupaan belajarnya, terus bisa jadi keenakan main HP-nya. Bener banget tuh, karena kan kesadaran itu paling penting ya. Di sini kakak udah bangga banget sama kamu karena kamu udah bisa refleksiin kebiasaan kamu itu. Makasih Kak, saya juga jadi lebih tenang aja sih. Nah, itu yang kakak maksud Dira. Jadi belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi soal perasaan nyaman kamu sama prosesnya. Iya Kak, rasanya emang beda aja gitu, lebih kayak ringan di kepala. Nah, Dira, kakak penasaran deh sama dari semua perubahan yang kamu rasain, apa sih yang paling kamu syukurin sekarang? Kayaknya yang paling aku syukuri itu udah mulai bisa ngontrol diri sih Kak. Biasanya kayak susah banget gitu nahan diri buat main game atau main sosmed. Oh, luar biasa banget sih.
karena kan nahan godaan tuh salah satu tantangan berat loh. Iya kak, susah sih memang kak terkadang, tapi saya ingat omongan kakak waktu itu, kalau kita harus sayang sama diri sendiri dengan cara disiplin. Kakak seneng banget sih karena kamu udah ingat apa aja kata-kata yang udah kakak kasih tahu buat kamu. Berarti sesi kita kemarin itu benar-benar kamu resapin ya. Iya kak, saya juga catat kok poin-poin pentingnya yang kakak sampaikan. Kakak makin bangga deh. Kalau boleh tahu, ada nggak sih tantangan lagi yang nggak kamu hadapin minggu ini? Ada kak, saya sempat ribut juga sama teman gara-gara beda pendapat waktu diskusi kelompok. Aduh, sempet tegang ya. Boleh nggak sih ceritain gimana kejadiannya? Jadi waktu itu saya pengen berpendapat, pendapat saya dipakai gitu sama teman-teman, tapi teman saya yang satu itu ngotot sama idenya sendiri. Jadi kayak saling debat untuk memperjuangkan ide masing-masing. Terus gimana Dira akhirnya? Ya, saya mundur dulu kak daripada makin panas. Jadi saya dengerin dia dulu sampai selesai. Itu sikap yang dewasa banget sih Dira. Gimana sih perasaan kamu waktu itu? Awalnya kesel banget kak, tapi saya ingat kalau nggak semua hal harus saya menangkan. Betul banget, karena kan kadang mengalah itu bukan berarti kalah ya, tapi itu bisa jadi cara untuk menjaga hubungan. Nah, kamu udah keren banget sih bisa kayak gitu. Makasih banget kak, saya jadi lebih ngerti sekarang. Nah, dari situ tuh kamu belajar apa aja sih, Dir? Saya belajar buat lebih sabar, terus nggak egois sama pendapat saya juga. Pelajaran hidup tuh ya namanya. Jadi nggak semua orang bisa dapat pengalaman kayak gitu di usia kayak kamu gini. Iya kak, awalnya saya juga agak-agak nyesel gitu, tapi sekarang saya malah bersyukur sih. Bagus banget sih Dira. Nah, selain soal belajar nih dan hubungan kamu sama temen, gimana kabar kamu di rumah sekarang? Di rumah lumayan oke lah kak. Mama senang juga karena saya lebih sering pegang buku daripada main HP. Oh gitu ya. Berarti sekarang tuh mama kamu pasti udah bangga banget nih. Kamu pernah sempet ngobrolin soal itu nggak sih? Iya kak, mama bilang kalau saya lanjut kayak gini terus bisa masuk sekolah favorit. Wah, itu sih dukungan dari orang tua kamu itu udah penting banget sih untuk kamu dan teman-teman seusia kamu gitu loh. Iya kak, makanya kayak saya pengen terus konsisten gitu loh untuk menerapin disiplin ini. Nah, itu dia Dira. Jadi kata kuncinya itu konsisten ya. Kakak di sini mau banget bantu kamu buat tetap jaga semangat yang udah kamu lakuin sekarang. Makasih banget kak, saya seneng banget bisa cerita kayak gini ke kakak. Kakak juga udah seneng banget Dira. Jadi bisa dengerin cerita kamu. Itu tuh bikin kakak ikutan semangat. Iya kak, soalnya jarang gitu ada yang mau dengerin curhatan saya. Dira, jadi gini ya, kamu itu layak banget buat didengar, kayak layak untuk diperhatikan juga dan untuk dibantu. Jadi kamu gak usah merasa kayak gitu. Makasih banget ya kak, saya jadi lebih percaya diri. Nah, itu yang kakak harapin dari kamu Dira. Kamu harus bangga sama progres kamu. Iya kak, walaupun harus pelan-pelan sih. Iya, nggak apa-apa kok, pelan-pelan asalkan konsisten. Itu malah jauh lebih bagus daripada cepet-cepet tapi cuman bisa sebentar aja. Ya kak, setuju banget. Nah, kalau udah mulai berat, kamu jangan ragu ya buat cerita. Siap kak, saya pasti cerita lagi nanti. Di sini kakak akan selalu nih siap untuk dengerin Dira.
Makasih ya kak, saya benar-benar merasa terbantu banget dengan adanya kakak. Sama-sama Dira, kakak tuh seneng banget bisa ikutin proses kamu ini. Saya juga senang punya kakak yang bisa mendengarkan saya. Nah, terus Dira, apa aja sih target kamu buat minggu ke depannya? Saya pengen bisa belajar 5 kali deh kak, karena kan kemarin cuma 4. Saya kayaknya pengen lebih banyak lagi gitu. Oh, naik satu level nih. Kakak catet ya. Oke kak, saya bakal coba semampu saya sih. Kakak sih yakin kamu itu bakalan bisa kalau kamu bisa atur waktu, pasti bakalan keburu. Iya kak, saya bakal coba atur jadwal juga. Nah kalau gitu bisa kakak bantu bikinin jadwalnya ya. Nah coba kamu tulisin dulu deh aktivitas apa aja yang sehari-hari kamu dari pagi sampai malam. Jadi kita bisa lihat nih bareng-bareng sekarang itu kira-kira di mana kamu waktu luangnya. Oke kak, jadi biasanya itu saya tuh bangun sekitar jam 5.30 pagi. Terus habis itu sholat subuh tuh nggak lupa. Habis itu saya baru deh siap-siap ke sekolah. Bagus banget, kamu sekarang udah disiplin ya. Nah dari setengah 7 itu sampai jam berapa sih kamu nyampe di sekolahnya? Sampai jam 2 siang kak. Kadang kalau ada ekskul bisa sampai jam 3. Berarti di jam 2 atau 3 tuh biasanya kamu udah pulang lah. Nah, biasanya setelah pulang itu kamu mau ngapain aja? Biasanya saya makan dulu kak, terus buka HP sebentar, kadang malah sampai ketiduran. Kalau itu tuh yang bisa kita atur. Jadi coba nanti kalau kamu habis makan, kamu kasih waktu aja 30 menit deh untuk istirahat, baru bisa kamu lanjut belajar. Iya kak, soalnya kalau langsung pegang HP tuh jadi nggak kerasa gitu loh kak, waktunya cepet banget berlalu. Nah, itu dia Dira, makanya penting banget nih ada jadwal sekarang. Jadi kalau 30 menit untuk main HP, kamu bisa pasang alarm. Habis itu, kamu bisa deh lanjut buat belajar. Siap kak, nanti saya coba deh mulai besok. Mantep banget Dira. Ini bisa kamu terusin ya. Jadi belajar kamu itu maksimal berapa jam sih kalau menurut kamu biar bisa nyaman? Kayaknya kak paling 1 jam dulu deh kak. Kalau kelamaan saya ngerasa kayak suka bosen gitu. Oh, itu wajar banget sih Dira. Jadi itu mulai aja dari 1 jam, baru nanti kalau udah biasa kamu bisa pelan-pelan tuh bisa nambahin jam buat belajar kamu. Iya kak, saya nggak mau maksa diri saya juga sih sebenarnya. Bagus banget ya Dira. Jadi kita bisa atur nih targetnya yang realistis aja ya. Jadi nggak perlu tuh langsung tinggi-tinggi. Oke kak, berarti habis belajar boleh istirahat lagi ya kak? Boleh banget Dira, malah harusnya tuh emang dikasih jeda biar otak kita itu nggak kecapean. Nah itu kak, biasanya tuh saya belajar sekali terus capek, terus jadi males deh ngelanjutin belajarnya lagi. Nah, karena dari itu makanya penting banget nih buat kita bikin jadwal belajar itu yang seimbang. Nah, sekarang kakak bantu bikinin ya. Oh makasih banget kak. Sama-sama Dira. Nah, selain soal belajar, ada hal lain gak yang mau kamu evaluasi di minggu ini? Kayaknya soal hubungan sama adik saya deh kak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Apa kamu ada masalah kah sama adik kamu? Iya kak, kayak gimana ya, saya kayak suka kesel gitu loh kalau dia ganggu saya pas belajar gitu. Wajar aja sih Dira, namanya kan adik juga pasti pengen diperhatiin, pengen main-main sama kamu. Pernah nggak sih ngobrolin hal itu baik-baik?
Belum sih kak, saya lebih sering kayak ngusir aja gitu. Nah, Dira, jadi bisa dicoba nih minggu ini kamu ajak ngobrol adik kamu. Jadi kasih tahu kamu butuh waktu belajar, tapi setelah itu kamu bisa ngasih tahu dia kalau misalnya setelah kamu belajar kalian bisa main deh bareng-bareng. Iya kak, tapi saya takut gitu. Takutnya nanti adik saya malah ngambek. Nggak apa-apa. Justru malah adik kamu tuh memang perlu belajar untuk mengerti orang lain asal kamu ngomongnya baik-baik. Oke deh kak, nanti saya coba. Bagus deh. Kalau bisa juga kasih aja dia waktu khusus. Misal setelah kamu belajar dalam 1 jam kamu bisa ajak main 10 sampai 15 menit. Wah kayaknya dia bakal seneng sih kak kalau kayak gitu. Nah, bener banget Dira, apa adek itu tuh seneng banget kalau buat diperhatiin. Makasih ya kak, aku jadi kayak dapet ide gitu. Sama-sama Dira. Kakak itu seneng kamu makin peka sama sekitar kamu. Iya kak, saya jadi sadar kadang saya cuek juga sih. Nggak apa-apa sih, namanya juga lagi belajar kan. Yang penting kamu sama-sama mau berusaha untuk lebih baik. Nah kalau soal rasa males tuh ada tips gak sih kak? Ini pertanyaan bagus sih Dira. Jadi biasanya itu kalau males kita itu nggak punya tujuan yang jelas atau terlalu capek. Nah itu kayak saya banget gitu loh kak. Kadang-kadang kayak nggak ada semangat gitu buat belajar. Dira bisa coba deh untuk bikin catatan kecil di meja belajar kamu. Terus kamu tuh bisa nulis kayak aku belajar untuk masa depan aku, untuk membahagiakan orang tua dan buat diri sendiri. Kayaknya seru sih kak bikin catatan kayak gitu. Jadi kayak ada motivasi gitu buat diri aku. Nah, iya, jadi nanti Dira bisa nempel tuh di dinding atau di buku Dira. Jadi setiap kamu males baca, kamu bisa inget-inget sama tulisan kamu itu. Oke kak, nanti coba tulis deh malam ini. Nah, kalau kamu ngerasa capek juga, kamu jangan memaksakan diri. Jadi bisa istirahat sebentar, terus kamu bisa minum air, tarik napas, terus baru deh kamu lanjut belajar. Oke kak, ini bener-bener ngebantu banget sih. Nah, Dira, kakak udah seneng banget hari ini. Hari ini kamu udah datang untuk cerita banyak-banyak untuk ke kakak, dan kita juga udah bikin nih strategi bareng-bareng. Iya kak, saya juga senang banget. Rasanya kayak plong gitu loh di hati bisa curhat kayak gini. Nah iya Dira, kamu tuh anak yang kuat, terus cerdas, udah punya potensi yang besar untuk lebih baik lagi. Makasih kak, saya jadi kayak semakin semangat gitu. Nah, kalau begitu minggu depan kita akan konseling lagi untuk melihat evaluasi selanjutnya dan juga lihat target kamu apakah sudah tercapai atau belum. Siap kak, saya bakal usahain itu. Bagus, jadi jangan lupa ya tetap enjoy, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri. Oke kak, saya bakal coba pelan-pelan. Nah, pelan tapi pasti ya Dira, itu prinsip yang harus kamu pegang. Makasih kak, makasih banyak banget ya kak buat waktunya. Sama-sama ya Dira, kakak ini bangga banget sama kamu. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya kak. Oke Dira, sampai ketemu ya, semangat terus.